Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Widianingsi dengan NIM H10512111093. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek untuk jalur robot. Mari kita mulai. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menjalankan perintah berikut di terminal baru. Perintah ini akan menghasilkan sebuah hasil di mana akan tertampil gazebo dengan seperti berikut. Nah, di gazebo berikut ada sebuah bangunan atau sebuah tempat memiliki ini ada robot dan rintangan-rintangannya. Hal yang akan kita garis bawahi di sini, kita akan menentukan jalur robot di mana jalur terpendek yang harus dilalui robot untuk mencapai tujuan yang akan kita tuju. Nah, yang kedua yaitu kita akan mencari bagaimana bentuk map dari gazebo tersebut untuk memudahkan kita dalam menentukan jalur robotnya. Nah, ini adalah perintahnya. Lalu untuk perintah ketiga, kita akan menjalankan perintah dengan tujuan dari perintah itu untuk menentukan solusi terbaik. Solusi terbaik menggunakan algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek dalam jalur robot. Nah, ini adalah sebuah maps di mana berguna untuk menentukan jalur terpendek dalam menentukan jalur robot. Langkah-langkah utama yang dalam algoritma ini yaitu pertama kita menggunakan seperti ini. Nah, kuning-kuning ini akan mencari jalan atau jalur yang harus dilalui robot untuk mencapai tujuan di titik merah ini. Langkah-langkah utama dalam algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek yaitu ada fase pertama yaitu proses pencarian, di mana dimulai dengan memilih node saat ini yang sedang aktif, yang kita sebut dengan current code. Kita akan memilih node yang memiliki nilai G-cost terendah dari daftar yang kita sebut open list. Yang kedua yaitu menentukan jalur yang harus dilalui robot yang dapat diakses untuk robot ini berjalan. Setelah kita memeriksa semua jalur dari current code, kita akan memilih node untuk menentukan jalur tersebut. Dan itu akan terus diulang hingga tidak ada lagi node yang tersisa dari open list tersebut. Fase kedua yaitu membangun jalur dari awal hingga akhir. Yang pertama itu pelacakan jalurnya. Kita akan menemukan node tujuan. Langkah terakhir adalah melacak jalur dari node tujuan kembali ke node awal. Kita akan menggunakan node parent yang telah kita tentukan sebelumnya untuk membentuk jalur terpendek yang ditemukan. Terminologi kunci ini ada G-cost. G-cost itu adalah biaya untuk bergerak dari titik awal ke node tertentu. Semakin rendah nilainya semakin baik. Lalu ada parent code, ini adalah node yang pertama kali menemukan node yang sedang kita periksa. Lalu ada open list, ini adalah daftar node yang telah kita temukan tetapi belum sepenuhnya diproses. Lalu ada closed list, itu adalah daftar node yang sudah tidak sepenuhnya diproses, tidak akan diperiksa lagi. Dengan memahami langkah-langkah dan terminologi ini, kita bisa melihat bagaimana algoritma Dijkstra bekerja secara efisien untuk mencari jalur terpendek dalam situasi menentukan jalur robot ini berjalan menuju tujuannya. Nah, untuk kasus yang ini, dari titik awalnya yang di titik biru ini ke titik merah, robot berhasil menemukan jalur terpendek yang harus dilaluinya, yaitu menggunakan jalur sebelah kiri ini hingga sampai ke titik merah tersebut. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.